Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu sedang bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau hadir saat ini. Ingatkan kami untuk duduk tenang, fokus kepada firman-Mu, karena firman-Mu akan merubah kami, menasehati kami, mengamarkan kami, supaya kami mempersiapkan diri untuk menerima roh hujan akhir, supaya kami dimeteraikan, dan bila mana Yesus datang, kami diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih. Terima kasih untuk lagu pujiannya untuk adik-adik ya. Lain kali jangan takut-takut. Enggak perlu takut. Karena kalau kamu semakin takut, kekhawatiran itu mirip dengan si penyanyi ulung yang sudah murtad. Jadi bernyanyilah dengan keyakinan bahwa kamu memuji Tuhan. It's okay. Terima kasih. Terima kasih kepada majelis, dan saya kehilangan sahabat saya. Pendeta Nababan lagi memimpin orang muda di Sumatera. Terima kasih kita bisa saling bertemu dan akan mendengarkan firman Tuhan. Nama saya Effendi Suryanto Pelma Ruhupati. Orang Ambon, nama Jawa. Sejarahnya nggak perlu Anda tahu karena itu panjang sejarahnya. Yang penting Anda panggil saya Edi, cukup. Kalau di kantor, di akte kelahiran itu tertulis Effendi. Kalau di luar orang panggil Edi. Kalau di master guide orang panggil Rambo. Sejarahnya juga nggak perlu Anda tahu karena hari ini kita tidak bicara mengenai Rambo. Saya punya satu istri, hanya satu, 3 anak, 2 laki, 1 perempuan. Saya punya 6 cucu. Saya sekarang berbahagia karena saya punya 6 cucu. Masih kuat, masih bisa mendaki gunung, masih pikul ransel 70 liter, naik gunung, masih bisa berlari dengan cucu. Itu kebahagiaan yang tidak ada taranya. Jadi bagi orang-orang muda yang mau punya cucu ketika Anda masih muda, segeralah menikah. Benar, saya kasih tahu. Ketika saya masuk di Ungklap, cita-cita saya menikah umur 21 tahun, meleset 1 tahun. 22 tahun saya menikah. Tingkat 2 sudah punya anak 2. Jadi masih kuat, masih bisa berlari, masih bisa mendaki gunung, masih bisa panjat tebing, sudah punya cucu 6. Itu berkat luar biasa. Saya sudah berkhotbah ya Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan ini khotbah saya dengan judul yang sama untuk ke-76 jemaat. 2 minggu lalu saya berkhotbah di Pamulang, gereja Pamulang. Judul yang sama. Kenapa judul itu selalu sama? Saya punya komitmen untuk membangunkan saudara-saudara saya, anggota Masjid Advent hari ke-7 yang sedang tertidur di gereja. Saya terlibat dengan The Seven 25 tahun. Menjadi penyanyi utama The Seven Singers. Tapi sekarang beberapa tahun belakangan ini saya sudah tidak ikut mereka lagi. Saya punya kuartet sendiri. Namanya Voice of Prophecy A Cappella.
dan diundang nyanyi di gereja-gereja non-Advent. Lebih banyak diundang di gereja non-Advent daripada gereja Advent. Kenapa? Nanti saya ceritakan di khotbah. Saya punya banyak pengalaman, banyak kesaksian, dan saya nanti akan ceritakan 3 kesaksian utama saya. Bagaimana Tuhan itu menghargai orang yang patuh pada firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Ya Allah, saat ini ketika firman-Mu mau disampaikan, mungkin kami akan tersinggung, mungkin kami akan panas telinga, mungkin kami akan marah, tetapi firman itu harus disampaikan. Karena kami percaya bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat genting. Kami harus mempersiapkan diri, karena Yesus tidak lama lagi akan datang. Ya Allah, nasihatilah kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tidak berfungsi, Pak. Oke. Heavenu shalom aleichem. Kalau ketika orang mendengar kata shalom, ada suatu berkat. Tapi di sini dia bilang heavenu shalom aleichem. Apa artinya? Mudah-mudahan dengan kehadiran saya Anda mendapat berkat. Jadi ketika kalau saya sampaikan shalom, Anda harus jawab shalom. Karena shalom itu artinya biarlah damai sejahtera memenuhi hatimu. Tapi jangan lupa, kalau Anda lihat shalom di Kamus Bahasa Indonesia, shalom artinya selamat. Artinya kalau saya katakan shalom, artinya saya mau supaya Anda apa? Selamat. Berapa banyak di sini yang mau ke surga? Ada yang tidak mau ke surga? Tolong angkat tangan sekarang. Semua ya? Oke. Mohon maaf, saya harus minta maaf sebelum firman ini disampaikan. Nanti ketika firman disampaikan, mungkin Anda punya telinga akan panas karena tersinggung. Mungkin Anda akan merasa ini pengkhotbah ini so suci. Enggak, saudara. Saya pun orang berdosa. Tapi ketika Tuhan berfirman, kita harus ikut. Judul khotbah saya hari ini adalah Lost in the Church. Hilang di dalam gereja. Orang-orang muda yang di atas, pernahkah Anda datang ke gereja tapi Anda tidak pernah mendapat damai sejahtera? Dan jangan lupa, saya akan menggunakan berbagai kutipan dari Roh Nubuat untuk memberikan kita inspirasi untuk bangun dari tidur. Saya tidak akan menggunakan Roh Nubuat untuk mempentung kepala Anda. No, saya tidak akan membuat itu. Tapi Roh Nubuat itu diberikan karena kita sebagai umat Tuhan sudah jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan berikan terang yang kecil untuk menuntun kita kembali kepada terang yang lebih besar, yaitu ini. Jadi nanti kalau ada kutipan-kutipan Roh Nubuat yang membuat Anda tersinggung, maafkan saya. Bukan saya yang berbicara, tapi pena inspirasi Tuhan yang menegur kita, menegur Anda, menegur saya juga. Mari kita mulai. Saya mulai dengan seruan Tuhan sebagai penjaga Sion. Anggap saja pada hari ini saya adalah penjaga gereja ini, penjaga umat Tuhan di Jemaat Cililitan. Lalu ketika saya tahu bahwa akan ada kebinasaan, ada kehancuran, ada kemurtadan yang terjadi di gereja, tapi saya tidak sampaikan kepada jemaat, maka dosanya ditanggung siapa? Saya tidak mau
Saya tidak mau. Tetapi kalau saya sampaikan amaran itu, teguran itu, nasihat itu kepada jemaat, lalu jemaat tidak mau dengar, mohon maaf, dosa Anda tanggung sendiri. Dosa Anda tanggung sendiri. Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan jelas-jelas berkata, apabila datang teguran, nasihat, amaran, dengarlah, dengarlah dan ikuti saja. Lanjut. Apalagi? Yesaya pasal 59 ayat 1. 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkan suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dan seruan itu berlanjut. Perhatikan. Amsal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tapi kadang-kadang ketika kita dengar nasihat, kita dengar teguran, kita menutup telinga kita. Mungkin telinga kita ini terbuka lebar, tapi hati nurani kita tertutup. Dan seruan itu selanjutnya apa? Yehezkiel 2 ayat 7 berkata, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau dengar atau tidak. Saya mau sampaikan firman itu kepada Anda semua. Anda mau dengar atau tidak, itu pilihanmu. Orang-orang muda, itu pilihanmu. Anda mau menikah cepat, menikah sudah tua, itu pilihanmu. Bagi umat Tuhan yang sok tahu, dengarkan ini. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan, alias tidak tahu. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku pun menolak engkau. Jadi kalau sekarang, dan saya tahu, Anda tahu, mungkin Anda tahu, tapi Anda pura-pura enggak tahu. Tapi mungkin Anda tahu, sampai Anda benar-benar enggak tahu, bisa saja. Tapi kalau Anda tidak tahu, sekarang saya kasih tahu. Sekarang saya kasih tahu, dengarkan baik-baik, pasang telingamu, buka hatimu, karena hari ini harus ada pertobatan di dalam dirimu. Harus ada. Lalu, kapan amaran itu harus sampaikan? Ini dia. Testimonies for the Church, dia bilang begini, biarlah segala sesuatu yang dapat disampaikan, disampaikan tanpa menunda-nunda. Untuk apa? Untuk membangunkan gereja dari tidurnya. Jadi Anda sekarang mendengar saya, mata terbuka, terbelalak, tapi sebenarnya Anda sedang tidur secara rohani. Kita sering lupa itu, kita lupa. Mengapa seruan yang keras ini diberikan? Ini dia, ada masalah yang serius dengan umat-umat Allah. Apa masalahnya? Yang membuat kita tidak sadar bahwa kita hilang adalah ini. Gereja menjadi sama dengan dunia. Karena kebenaran tidak disampaikan dengan semestinya oleh gembala-gembala palsu, sehingga domba-dombanya pun menolak kebenaran itu. Jadi kalau gembala berbicara dengan Alkitab apa adanya, jemaat akan mengerti. Tapi kalau gembala jemaat berbicara memakai trik-trik dunia untuk menyampaikan firman Tuhan, hati-hati. Mari kita dengar pekabaran Nyonya White tentang perjalanan orang Advent. Jadi ketika Nyonya White berkumpul di satu tempat dengan beberapa wanita yang lain, mereka berdoa di altar keluarga. Sementara mereka berdoa, dalam doa itu Nyonya White diangkat dalam khayal, makin tinggi dari bumi, semakin tinggi dan tinggi dan tinggi. Lalu Nyonya White melihat ke belakang, dia lihat, kok nggak ada seorang pun. Dia cari orang-orang Advent pada saat itu di mana. Dia tidak melihat seorang pun. Lalu malaikat penjaganya itu bertanya, katakan kepada Nyonya White begini, coba kamu pandang ke atas,
tetapi pandanganmu lebih tinggi sedikit. Lalu Nyonya White memandang lebih tinggi dan dia lihat sebuah jalan yang lurus yang melintasi dari bumi ke sorga. Di ujung jalan itu ada cahaya yang gemilang. Di ujung yang satu lagi Yesus sedang menunggu. Inilah perjalanan orang-orang Advent. Tapi yang sangat menyakitkan, tidak semua yang berjalan di situ sampai di sono. Di tengah perjalanan ada banyak yang jatuh, ada banyak yang kecewa, ada banyak yang murtad, ada banyak yang tinggalkan Tuhan. Tidak semua sampai di sorga. Apa yang membuat tidak semua orang Advent masuk sorga? Polusi moral adalah dosa khusus zaman ini. Kalau bicara polusi moral sekarang ini lagi tren di gereja Advent ya, gereja Advent, LGBT. Kalau di dunia luar mah itu udah biasa, di gereja Advent lagi tren LGBT. Dosa tidak mengenal suku, agama, usia, kaya, miskin, berpendidikan atau buta huruf. Dengarkan yang berikut ini. Bahkan mereka yang mengaku sedang menunggu kedatangannya tidaklah lebih bersedia lebih daripada setan. Anda bayangkan, setan saja sedang bersedia, tapi bersedia bukan menunggu kedatangan Yesus, bersedia untuk menantang Yesus. Setan bersedia. Kalau setan bersedia, masa kita orang-orang Advent gak bersedia? Kita tidur, kita lupa, kita lalai, kita acuh. Sehingga firman Tuhan berkata begini, tabiat yang sudah membatu telah membutakan pengertian mereka, sehingga prinsip moral tadi makin lemah. Nah, Anda tahu, bicara tabiat, saya mau kasih satu ilustrasi. Kalau Anda memperbiasakan diri datang terlambat ke gereja, sampai Anda mati Anda akan datang terlambat ke gereja. Kalau Anda membiasakan diri untuk tidak belajar sekolah Sabat setiap hari di rumah, nanti rapel hari Jumat, sampai mati Anda akan sama seperti itu. Kalau Anda membiasakan diri untuk lebih taat kepada perusahaan daripada taat kepada Tuhan, sampai mati Anda akan seperti itu. Contohnya, siapa di sini yang takut terlambat datang ke kantor? Jangan pura-pura lah. Kita semua tahu. Kenapa takut? Takut potong gaji. Kalau gaji kurang, semuanya tidak benar. Tapi coba, kalau kita takut, Tuhan tahan nafas setengah jam aja, pup. Mau jadi apa kita? Kita lebih takut kepada penguasa dunia lebih daripada penguasa sorga. Ini bisa terjadi karena apa? Ini dia. Kita menabur pemikiran, kita menuai tindakan. Apalagi kita menabur tindakan, kita menuai kebiasaan. Apalagi kita menabur kebiasaan, kita menuai tabiat. Apalagi kalau kita menabur tabiat, kita menuai nasib. Jadi kalau tabiat kita dipupuk, dibentuk dari hari ke hari untuk taat kepada dunia, maka Tuhan jauh. Tapi kalau tabiat kita dipupuk untuk taat kepada Tuhan, maka dunia pasti akan apa? Akan jauh. Itu pasti. Selain dosa moral, apalagi yang membuat kita hilang dan tidak sampai di sorga. Ini dia. Kemalasan adalah suatu kutuk. Nah, ini bagi orang-orang muda, jangan malas. Orang-orang muda, jangan malas. Orang-orang muda bangun pagi-pagi berdoa kepada Tuhan supaya engkau dituntun kepada jalannya yang benar. Orang-orang tua, ajarlah anak-anakmu untuk tidak malas. Makanya kalau di Master Guide dan Pathfinder selalu diajarkan untuk mandiri. Tapi masalahnya orang tua terlalu ikut campur. Takut. Padahal Master Guide dan Pathfinder itu sedang diajar untuk apa? Tidak malas. Kalau sudah begini keadaannya, apa yang terjadi dengan iman kita? Renungkan yang ini. Oke, saya sekali lagi mohon maaf. Saudara tahu, ini khotbah saya referensinya Testimonies for a Church volume 1-9, SDA Bible Commentary, kemudian manuskrip, kemudian Gospel Workers, semuanya dari Roh Nubuat dan Alkitab. Saya tidak membuat-buat, saya tidak mengutip apapun. Dengarkan baik-baik. Ingat dan kuduskan hari. Betul ya, Dek ya? Betul ya?
Luar biasa. Sekali lagi saya mohon maaf, jangan tersinggung. Tapi kalau Anda mau marah saya, nanti setelah khotbah saya ada di ruang bilik bersakat. Anda bisa tegur saya. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Remember to keep the Sabbath holy. Percayakah Anda bahwa hari Sabat itu kudus? Coba angkat tangan dulu. Percayakah Anda bahwa hari Sabat itu kudus? Ada berapa Sabat yang Anda tahu? Berapa Sabat? Mari kita dengar. Yang pertama, Sabat palsu, buatan manusia yang dikenal dengan Sunday worship. Diubah oleh manusia untuk meninggikan diri di hadapan Allah. Wahyu 13 dan banyak lagi ayat, saya cuma satu aja. Itulah yang sekarang didengung-dengungkan orang di luar sana, bahwa yang penting kan kita berbakti. Hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gak penting. Tapi mereka lupa. Ada satu Sabat yang harus mereka turut. Yang kedua, ini Sabat Alkitab, Sabat Tuhan, Sabat yang kudus, kekal selama-lamanya. Anda yakin bahwa Sabat ini kekal selama-lamanya? Yakin? Dengarkan yang berikut. Kalau yang ini Sabat orang Advent, mohon maaf. Apa itu Sabat orang Advent? Yang kudus itu cuma sekolah Sabat sampai di khotbah saja. Ketika sekolah Sabat mau dimulai, anak-anak tenang ya, tenang. Sekolah Sabat mau mulai. Khotbah sudah ketika pendeta naik mimbar, tenang, kudus. Sekolah Sabat sampai di khotbah saja, buka Sabat dan tutup Sabat, no way. Buktinya, kalau Anda benar-benar yakin bahwa hari Sabat itu kudus, ketika matahari sudah terbenam, Anda jangan main-main komputer di kantor lagi. Ketika hari Sabat itu dikatakan hari yang kudus, jangan lama-lama di rumah. Hari Sabat ini hari berbakti. Cepat-cepatlah datang ke gereja. Tadi pagi saya datang sampai di sini belum ada satu orang pun. Tiba-tiba muncullah Pak Harold, ya, Pak Harold, dua Harold. Ya, pokoknya nggak tahu marga lah. Pokoknya dua Harold. Puji Tuhan. Karena tabiat itu kalau dibangun terus, dibentuk terus, kita didik terus, kita latih terus. Seperti saya. Saya ini kalau di Master Guide saya disebut Dewa Api. Dewa Api karena saya bisa buat api dalam keadaan apapun. Saya tidak bisa menguasai ilmu itu kalau saya tidak pernah melatih diri saya untuk itu. Sama. Jadi kadang-kadang mau buktikan bahwa Sabat orang Advent itu cuma sekolah Sabat sampai khotbah. Nanti sebentar di potluck, ada potluck kan? Ada. Nanti di potluck apa pembicaraan Anda? Anda bicara tentang karir, tentang teman, tentang dunia, tentang politik, atau tentang firman ini? Dengar sebentar. Itu yang terjadi saudaraku. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa hari ini hari yang kudus, hari milik Tuhan. Kalau Tuhan tahan sebentar aja nafas kita, habis. Yesaya 58. Apabila engkau, ini kita ayat yang sudah lazim. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusan pada hari kudusku, apabila engkau menyebutnya hari Sabat, hari kenikmatan, maka janjinya adalah engkau akan diberkati. Itu janji Tuhan bagi mereka yang setia memelihara Sabat. Itu pasti. Lupakah kita bahwa untuk selamat kita harus apa? Pelihara Sabat. Ini dia Testimonies for the Church volume 8 halaman 117. Tanda atau materai dari Allah untuk bisa sampai ke sorga dinyatakan di dalam apa? Pemeliharaan hari Sabat. Wow, luar biasa ini saudaraku. Pemeliharaan hari Sabat.
Dengarkan kesaksian berikut ini. Saudara-saudara, akuilah dosamu, maka Tuhan akan buka jalan. Ini kesaksian pribadi saya. Tahun 2013, saya lupa tanggalnya tapi saya masih ingat harinya. Ini kayak lagu yang dunia itu. Saya masih di kantor, hari Kamis istri saya telepon. Pak, ini mesin pompa air ini rusak. Jadi tidak ada air di rumah. Lalu saya bilang sama dia, kamu telepon aja yang punya rumah karena kami masih kontrak. Kamu telepon aja yang punya rumah, minta dia untuk datang memperbaiki mesin itu. Aku ditelepon. Telepon tapi bagaimana nggak jadi datang. Besoknya hari Jumat, kami pergi ke kantor mandi di rumah adik ipar. Karena nggak ada air. Lalu istri saya telepon, bagaimana nih Pak? Udah mau buka Sabat ini. Udah mau buka Sabat nggak ada air, bagaimana besok kita ke gereja? Lalu saya bilang dia, oke, nanti kita pulang kita diskusikan di rumah lah, nggak usah bicara di telepon. Pulang kantor saya duduk berdua dengan istri saya, lalu kita berdiskusi. Karena ini masalah yang harus dibereskan. Diskusi nggak ada jalan keluar. Akhirnya saya harus ambil keputusan. Oke, begini aja. Besok, karena ini sudah jam 5 sudah dekat buka Sabat. Besok saya ke gereja. Ini lihat, Anda lihat aja. Saya mulai merencanakan sesuatu yang tidak benar. Saya ke gereja, kamu tunggu di rumah. Tapi sebelum saya pulang, saya sudah telepon ibu itu. Bu, bagaimana Bu? Ini pompa airnya ini rusak. Aduh Pak, nggak bisa, saya sibuk. Saya sibuk Pak. Begini aja Pak, besok hari Sabtu saya datang perbaiki mesinnya. Boleh kan Pak? Saya bilang, aduh Bu, bagaimana? Besok saya ke gereja, nggak bisa kami. Kami harus ada di gereja, tidak bisa ngapa-ngapain kami. Tapi ibu itu bilang begini, pokoknya saya nggak mau tahu Pak. Besok saya datang, Bapak harus ada di rumah. Lalu pulanglah saya berunding dengan istri saya bilang, besok kamu tinggal di rumah, saya ke gereja. Sepakatlah kami. Perjanjian Pak Guru Singa, adakan perjanjian. Besok istri saya tinggal di rumah, tunggu orang yang memperbaiki mesin, saya ke gereja. Saudara tahu, setelah kami putuskan begitu, sebelum buka Sabat, pas mau buka Sabat, ketika kami mau berdoa buka Sabat, seperti Roh Kudus berbicara kepada saya begini, Edi, kamu sudah salah besar. Kamu sudah salah. Kenapa kamu merencanakan sesuatu pada hari Sabat kudusku? Saya terengah. Saya seperti terbangun, terus saya bilang sama Isra, waduh, kita sudah salah. Sudah salah. Mari kita bertelut dan berdoa. Dan saudara tahu, kami bertelut, doa kami sederhana. Tuhan, kami mohon ampun. Sebab kami sudah merencanakan sesuatu yang akan merusak kekudusan hari Sabat-Mu. Tolong Tuhan, Engkau Maha Kuasa, buat sesuatu dengan pemilik rumah itu. Amin. Besok hari Sabat, kami pergi ke adik ipar, mandi, kami ke gereja seharian sampai tutup Sabat. Sampai tutup Sabat. Dengan harapan, kalaupun tuan rumah datang kan pagarnya digembok, dengan jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, biar aja gitu. Pas sampai di rumah setelah tutup Sabat, mesin tidak diperbaiki, pagar tidak terbuka, berarti mesin masih tidak berfungsi. Besok harinya pagi-pagi saya dapat telepon, Pak, aduh Pak, mohon maaf Pak, kemarin itu tiba-tiba saya sakit perut. Nah, Anda lihat? Kalau Anda sudah berbuat dosa, akuilah dosa itu dan bertobat dan minta Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Tapi akui dulu. Kita ini mau ke sorga. Kalau kita tidak akui dosa kita, enggak bakalan sampai di sorga. Mari kita dengan renungkan dua peristiwa berikut. Oke, yang sebelah kiri saya di sini itu imam besar. Lalu di sebelah yang satu lagi itu Yesus di salib. Ini peristiwa antara hidup dan mati. Kenapa?
Bagi saya pribadi, saat ini salib itu tidak penting bagi saya. Karena salib itu sudah di sana, Yesus sudah mati di sana bagi saya sudah diselamatkan. Tetapi keselamatan itu perlu saya pertahankan. Dan keselamatan itu bisa diambil dari saya kalau saya tidak setia. Makanya imam besar itu lagi berdiri di Ka'bah yang maha kudus di sorga, menunggu kapan Edi Ruhupati bertobat dan kembali kepada saya. Kapan Edi Ruhupati ini berseru kepada saya. Sebab kalau dia sudah keluar dari ruangan itu, no way, tidak ada lagi jalan bagi kamu untuk selamat. Jadi saat ini adalah saat yang terpenting bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk pemeteraian, untuk roh hujan akhir. Kalau kita tidak siap, mohon maaf, kita tidak akan ketemu di sorga. Kita tidak akan ketemu di sorga. Bagaimana keadaan umat Tuhan saat ini? Inilah keadaan umat Tuhan. Ada pendeta dan anggota zaman ini yang menerapkan prinsip ibadah dan gaya hidup yang tidak menunjukkan kedudukan kekudusan Allah. Tetapi mereka hanya berdasarkan pada perasaan, niat baik. Maka hasilnya adalah gaya ibadahnya, musiknya, khotbahnya, aktivitasnya, dan ibadah lainnya untuk meninggikan diri. Banyak orang Advent sekarang yang kaya-kaya. Karena dia kaya, dia buat acara-acara yang di luar dugaan. Untuk memenuhi kepopularannya saja, bukan untuk memuji Tuhan. Apa jawaban Tuhan jika dunia mengagumkan kita? Ini dia bilang, lalu ia berkata kepada mereka, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Sebab kekaguman manusia akan menyebabkan guncangan, dan guncangan itu akan terjadi. Dengarkan baik-baik. Kalau kita rindu ke surga, perhatikan ini, kita masih berkata-kata, hidup, makan dan minum, bernyanyi, beribadah, berpakaian, penuh kesombongan, penuh kebencian, memberikan pengaruh jahat. Tadi cerita mision ya, bercerita tentang seorang yang tadinya penyanyi rohani yang baik, dengan dandanan yang sopan, tapi karena dipengaruhi oleh dunia, dia menjadi pengaruh yang jahat bagi anak-anak. Itu cerita mision itu. Apalagi, coba perhatikan yang satu ini. Anda perhatikan gambar ini. Kita seharusnya umat-umat Tuhan. Ini buku-buku pelayanan perorangan ya Pak ya. Harusnya buku-buku ini, firman Tuhan ini dipikul, lalu kita cemplungkan ke dalam dunia melalui tabiat kita, hidup kita, aktivitas kita, sikap kita, pergaulan kita, supaya firman ini bersinar di dunia. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Kita pikul dunia dengan segala keglamorannya, dengan segala ketenarannya, dengan segala teknologinya, dengan segala kelebihannya, dengan segala keagungannya. Lalu kita pikul itu, kita cemplungkan ke dalam gereja. Lalu dunia bersinar di dalam gereja. Dunia bersinar di dalam gereja. Dengarkan kata pena inspirasi. Engkau selalu membawa dunia. Orang-orang muda dengarkan kutipan ini baik-baik. Engkau selalu membawa dunia ke dalam gereja, bukan untuk pertobatan, melainkan makin bertambah-tambah kepada dunia dan giat di pihak setan, gantinya di pihak Kristus. Amanat kepada orang muda, halaman 126 sampai 127. Banyak anggota Advent yang tadinya sungguh-sungguh sekarang sedang berkompromi dengan dunia. Praktek-prakteknya, kebiasaannya, sifat cinta dirinya sungguh sangat menghina Tuhan. Dan inilah hasil dari kompromi kita. Apa hasil kompromi kita? Gereja kesiangan seperti dunia. Sudah sekolah Sabat, tapi untung tadi waktu sekolah Sabat sudah banyak. Artinya pertobatan sudah mulai ada. Kesadaran sudah mulai bangun. Dan mudah-mudahan setelah khotbah ini, sekolah Sabat di jemaat ini pada minggu yang akan datang akan lebih banyak lagi yang hadir tepat pada waktunya. Amin. Harus saudaraku, dengarkan baik-baik. Gereja kesiangan seperti dunia.
Tapi kalau mau pergi di kantor, jam 5 Anda sudah bangun. Takut keterlambatan, takut potong gaji. Tapi kalau coba Tuhan potong saja nafasmu sedikit saja. Apa berikutnya? Gereja gaduh seperti dunia. Gereja gaduh seperti dunia. Anda tahu saya dengan kuartet sering diundang nyanyi di gereja Mawar Sharon yang di Kelapa Gading, yang setiap kali hadir 15.000 orang. Kami hadir di sana, itu berjalan di atas lantai di dalam gereja itu tidak kedengaran apapun. Padahal 15.000 orang di dalam gereja. Mohon maaf sekali lagi. Tapi ketika kami diundang nyanyi di gereja Advent, seperti di pasar. Seperti di pasar. Apakah kita katakan kita mau ke surga? Apakah seperti ini kita mau ke surga? Dengarkan baik-baik. Gereja bernyanyi seperti dunia. Tua-tua jemaat, pakai tua, mau perlu tambah drum di sini kah? Mau perlu tambah drum dengan bass di sini kah? Hati-hati. Dunia sedang merasuk orang muda, dunia sedang merasuk manusia, sehingga apa yang tadi dipikul itu dicemplungkan ke dalam dunia, sehingga dunia bersinar. Coba lihat orang kaya nyanyi, ya. Coba lihat orang-orang muda, nyanyinya gimana? Ya, lagu-lagu apa yang dinyanyikan? Coba lihat di handphone, lagu rohani, lagu perenungan, atau lagu patah hati. Coba pikirkan. Saya datang ke Jakarta, salah satu cita-cita saya mau menyaingi Bruri Pesolima. Itu cita-cita saya. Karena Bruri itu di Ambon sana terkenal. Tapi tanpa setahu saya, ibu saya di kampung sana setiap hari berdoa begini. Tuhan, anak saya anak saya Effendi itu suaranya bagus. Tapi Tuhan tolong supaya hanya digunakan untuk Tuhan. Setiap hari. Dan Anda tahu, pada zaman Pendeta Mamahit di Uni tahun 1997. Tiba-tiba saya dapat surat resmi keputusan dari Edkom Uni. Saudara Edi Ruhupati, Anda diangkat menjadi anggota kuartet suara nubuatan resmi. Anda tahu, saat itu semua cita-cita menyayangi Bruri itu hilang. Kalau saja orang tua saya tidak tiap hari berdoa di kampung, saya mungkin sudah kaya Melki Goslau, mungkin lebih terkenal dari Bruri Pesolima, tapi hidup saya kacau. Ada gereja Advent sekarang ini mulai terkenal dengan main kalau tidak ada musik itu di gereja, oh it's not a music. Oh bagi saya tidak. Saya bergumul, Anda tahu di Tibet country youth singers, Anda tahu kalau nyanyi pakai apa? Itu itu pergumulan saya selama bertahun-tahun. Tapi 1 tahun yang lalu saya bilang, mulai saat ini kalau kalian mau nyanyi pakai keyboard dengan segala beat-beatnya, sorry, saya undur. Dan bahkan bulan lalu saya dapat telepon dari seseorang, Pak Edi, kami mau beli drum untuk taruh di gereja. Saya bilang begini, saudaraku, saya hari ini saat ini juga mau berdoa supaya Tuhan gagalkan rencanamu untuk tempatkan drum di dalam gereja. Anda lihat, musik kita sudah tidak berbeda lagi. Apalagi gereja berkelahi seperti dunia. Mudah-mudahan di jemaat Cililitan nggak ada ya pemilihan panitia pemilih dan pemilihan pegawai jemaat harus berantem dulu. Memang Cililitan nggak ada, tapi gereja lain sering terjadi. Sering. Kenapa? Kesombongan, cinta diri, semuanya menguasai gereja. Apalagi gereja acuh tak acuh seperti dunia. Saat ini saya berkata kepada Anda semuanya, ketika firman ini disampaikan, jangan Anda acuh tak acuh. Jangan acuh tak acuh.
Buka matamu, buka hatimu, terima teguran, terima nasihat, bertobatlah. Maka Tuhan akan menolong kita semua. Apalagi gereja berpolitik seperti dunia. Saya lahir di Advent, ibu bapak saya Advent. Selama saya dari kecil sampai tamat universitas tidak pernah di Advent terkena dengan petisi-petisi. Tetapi saat ini petisi makin menggila-gila di apa? Di organisasi. Berpolitik seperti dunia. Apalagi gereja suka menggosip seperti dunia. Anda tahu, kalau terjadi sesuatu saat ini di jemaat Celilitan, 1 detik kemudian orang di Amerika sudah tahu. Kenapa? Gosip. Daripada kita menggospel, lebih baik menggosip. Kan? Semakin gosok semakin sip menurut orang dunia. Apalagi gereja makan seperti dunia. Ini belum bicara tentang makanan vegetarian, belum. Gereja makan seperti dunia. Padahal kalau Anda baca di dalam buku petunjuk kesehatan, berhentilah makan ketika engkau merasa apa? Belum cukup. Bukan berhentilah makan ketika engkau merasa kenyang, bukan. Coba dengar nasihat firman Tuhan bagi orang-orang yang mulutnya suka bocor. Ini dia. Sebenarnya ayat ini sudah sering kita dengar. Jika engkau mendapati saudaramu berbuat dosa, janganlah ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau ada masalah di jemaat, langsung menjalar, sporadis, secepat kilat. Padahal Tuhan katakan, panggil dia, tanya dia, doakan dia. Kalau dia belum mengaku buktimu kuat, panggil lagi siapa? Saksi. Kalau saksi itu belum kuat, panggil lagi siapa? Tua-tua jemaat. Kalau belum lagi, bawa kepada jemaat. Biar yang putuskan. Bukan Anda yang menceritakan. Push. Lama-lama kelamaan seluruh dunia tahu bahwa saudara Edi Rupati selingkuh. Jika ini adalah gaya hidup kita, maka Tuhan akan bilang begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wah, ini saudara-saudara sangat kena kepada saya. Saya penyanyi kuartet. Saya mau ceritakan satu kesaksian. Waktu kami diundang tahun 2007 nyanyi di Singapura, di namanya Celebrating Christmas in Singapore. Kami akapela. Saya, Simpson Pangaribuan, Rolando Simatupang, Ervan Tampubolon, Irfan Kainama, dan Gleman Manurung. Nyanyian kami adalah lagu-lagu King Serald, ya, lagu-lagu Sion, ya. Tapi ketika kami diminta nyanyi di embassy, di kedutaan, lalu duduk di depan itu semua petinggi-petinggi kedutaan, semuanya Muslim. Orang-orang Kristen di belakang, karena ini acaranya Persatuan Gereja-Gereja Kristen se-Singapura. Kami diundang nyanyi. Lalu kami mulai tampil nyanyi dengan kemegahan, dengan kegagahan, dengan kesombongan. Kami nyanyi lagu-lagu yang tingkat kesulitannya 99%. Ini membanggakan diri. Tapi sementara kami nyanyi, Roh Kudus berbicara kepada saya. Lalu saya mendapat bisikan begini, Edi, stop nyanyi lagu itu, stop nyanyi lagu itu. Nyanyikan lagu Tuhan selalu pimpin aku. Saya lagi bernyanyi, lagu lagi berjalan. Saya stop. Dia depan embassy, kedutaan besar, pegawai dan orang Muslim. Stop. Kenapa? Teman-teman tanya. Nyanyi lagu Tuhan selalu pimpin aku. Lalu kita angkat suara, Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Anda tahu? Pada waktu lagu itu selesai, semua ini berdiri dan katakan, Pak, lagu itu memberkati kami. Anda lihat, kita tidak perlu bicara tentang Injil. Sikap kita, lagu kita membawa kita dekat kepada Tuhan atau jauh dari Tuhan. Disitulah saya sadar, nyanyi bukan untuk kesombongan. Dan jika ini adalah keadaannya, maka gereja akan menjadi sama seperti dunia.
Kalau gereja sudah sama seperti dunia, artinya gereja juga akhirnya akan mati seperti dunia. Kita mati seperti dunia oleh karena kita tidak menurut. Ini dia kesaksian yang kedua. Nilai Sabat melebihi harta kekayaan dunia. Anda tahu, saya seorang profesional di bidang human resources. Jadi saya bergumul di pekerjaan itu mulai dari accounting finance, kemudian pindah ke human resources. Jadi saya hampir sekitar 25 tahun menjadi HR manager. Terakhir posisi saya di Brebes itu general manager untuk HR. Oke? 3 bulan lalu saya dapat telepon dari mantan bos saya. Saya pernah pegang proyek di Balongan 4 tahun sebagai HR manager. Bos saya telepon, Pak Edi, mau kerja enggak? Oh mau Pak, mau. Di mana Pak? Ini orang Sumatera juga, Pak, marahnya Lubis, tapi Muslim. Di mana Pak Luis? Di Bintuni, Papua. Oh enggak masalah Pak. Kalau tempat sih enggak ada masalah bagi saya. Bintuni, Bapak tahu? Tahu. Pak Edi, gajimu begini, fasilitasmu begini. Tiap 2 minggu Anda bisa libur ke Jakarta begini. Oke Pak, siap. Tapi Pak Edi, hari Sabat kerja ya? Sorry Pak, mohon maaf, Bapak kasih orang lain aja. Istri saya bilang, luar biasa kau. Kenapa? Nilai hari Sabat itu lebih daripada gaji yang miliaran rupiah. Anda harus yakin itu. Yakin. Dan Anda tahu, saya 1,5 tahun ini sudah tidak kerja karena saya pensiun dari Pulau Tanjung Pinang. Saya kerja terakhir di Tanjung Pinang sebagai Human Resources Manager di Golf Resort. Kalau Anda pernah dengar Keppel International atau PT Ria Bintan di Lagoy di Pulau Bintan, saya HR manajernya. Tapi saya tinggalkan karena prinsip-prinsip Alkitabiah ditentang. Saya nggak mau. Mohon maaf, Anda cari orang lain. Saya mau pulang. Dan puji Tuhan, baru 2 minggu kemarin saya dapat kerja baru sebagai HR manager. Anda lihat, kalau kita menghargai Tuhan, Tuhan pasti menghargai kita. Kalau kita menghargai hari Sabat, milik Tuhan, hari Sabat yang kudus, Tuhan siapkan berkat-berkat itu satu demi satu. Kita tidak akan rugi kalau berdiri untuk kebenaran. Berikut, dengarkan amaran berikut ini. Allah telah memberikan kepada umat-umatnya amaran demi amaran, tetapi kebiasaan-kebiasaan, tabiat dan praktek-praktek duniawi telah menguasai pikiran dari umat-umatnya, sehingga amaran itu diabaikan. Acuh tak acuh. Saat ini ketika Anda mendengar khotbah ini, jangan pernah Anda berpikir Anda akan acuh dengan amaran ini. Apalagi, biarlah gereja bangun sebelum terlambat untuk selama-lamanya. Sebab akhir dunia ini sudah dekat. Allah mau supaya gereja memperbaiki segala sesuatu yang masih tersisa. Bagi tua-tua jemaat, perhatikan baik-baik. Bagi tua-tua jemaat, majelis, dan pegawai jemaat, renungkan pena inspirasi berikut ini. Prophet St. Kings halaman 188. Mereka yang dianggap sebagai hiasan dari Ka'bah tetapi tidak dibungkus dengan kebenaran Kristus, pada saat itu akan malu oleh karena ketelanjangan mereka. Makanya tua-tua jemaat dan majelis jemaat harus hati-hati. Saya pernah berbicara satu gereja, terus saya bilang begini, kalau majelis jemaat suka datang terlambat ke gereja, keluarkan dia dari majelis jemaat. Ganti dengan orang lain. Sebab apa? Bagaimana dia menjadi contoh bagi anggota-anggota ini kalau dia sendiri anggota majelis tapi datang terlambat, tidak pernah hari Rabu, tidak pernah pimpin kebaktian. Bagaimana bisa? Bagaimana sikap orang jika firman Tuhan dengan keras disampaikan? Nah ini dia nih, harus hati-hati. Ini dia. Kadang-kadang kalau teguran keras begini, kita bersikap, bereaksi di bangku. Apa reaksi kita? Pura-pura baca Alkitab. Pura-pura, walaupun cuma hanya, padahal nggak apa-apa, hanya buka sana kemari aja. Yang kedua, sibuk. Kalau ada warta gereja, sibuk. Atau buku apapun, sibuk buka buku baca.
Yang ketiga apa? Suka main HP. Atau yang lebih rendah lagi, mondar-mandir ke sana kemari. Saya pernah bicara di satu gereja, itu diakon dan diakones mondar-mandir ke sana kemari. Karena teguran itu kena ke orangnya. Dia nggak mau dengar, padahal saya sudah bilang, kalau Anda tersinggung, mohon maafkan saya. Saya tidak bicara berdasarkan pengalaman saya. Ini firman Tuhan. Pengaruh dunia apalagi yang menarik kita sehingga kita jauh dari hidup kekal. Ini dia. Nah, saya pernah melihat satu video dari seorang pembicara orang muda di Jerman waktu Youth Congress. Dia pegang Alkitab dan dia pegang HP. This is not the holy phone. This is the holy book. Terserah Anda mau pilih mana. Tapi jangan lupa, ini bisa membawa Anda ke neraka. Ini juga bisa membawa Anda ke sorga. Tadi pagi, saudara ketua, siapa teman saya hubungi saya, nggak jadi-jadi karena memang saya sudah matikan. Pas masuk di gang sana itu, saya sudah matikan HP. Saya tidak mau datang terlambat ke gereja. Saya paling takut kalau terlambat gereja dan saya tidak mau HP saya hidup di gereja. Apapun yang terjadi, Tuhan yang kendalikan hidup saya. Karena saya harus jadi contoh. Saya seorang master guide. Kalau saya tidak jadi contoh, bagaimana anak-anak Pathfinder ini bisa hidup di kemudian hari? Tidak bisa. HP, memang teknologi itu suatu berkat. Teknologi itu karunia luar biasa. Sekarang ini orang bisa dari tengah hutan bisa bicara dengan orang di hotel, saling tatap muka. Dulu nggak ada. Tapi hati-hati, yang ini bisa membawa Anda masuk surga dan ini bisa membawa Anda masuk neraka. Terserah Anda. Dua perumpamaan yang penting. Apa? Yang pertama, 10 anak darah. Ke-10 anak darah ini adalah kita semua yang berada di gereja ini. Kita semua. Oke? Dengan lampu kita masing-masing. Apa kata Alkitab tentang keadaan 10 anak darah ini? Ini dia. Tetapi mempelai itu tidak lama tidak datang-datang juga. Maka apa? Terjadi apa? Mengantuklah kita semua. Lalu berapa banyak yang tertidur? Kita semua tertidur. Kita semua tertidur. Tapi apa yang membedakan? Dikatakan begini, perumpamaan tentang 10 anak darah di Matius 25 itu juga menggambarkan pengalaman dari orang-orang Advent, yaitu gereja di mana terdapat 2 kelompok hamba yang sedang menantikan kedatangannya. Jadi kita semua ini adalah 10 anak darah itu, tapi yang membedakan kita nanti pada waktu roh hujan akhir, siapa yang siap, siapa yang tidak. Yang kedua, oke? Anggota gereja yang hilang di dalam pelanggaran dari dosa tetapi tidak menyadari. Ini perumpamaan tentang apa? Dirham yang hilang. Apalagi mereka jauh dari Tuhan tetapi mereka tidak menyadari. Saya sebenarnya sudah hilang tapi saya tidak sadar bahwa saya sedang hilang. Apalagi orang tua, jika satu anggota keluarga hilang, maka semua usaha harus dikerahkan untuk menangkan dia kembali. Jangan acuh tak acuh. Jangan acuh tak acuh. Karena pada waktu Yesus datang, Yesus tidak bertanya, berapa mobilmu? Berapa rumahmu? Enggak. Di mana anakmu? Di Rupati, anakmu di mana? Apalagi orang tua, jangan sibuk dengan penginjilan yang membanggakan, tetapi anak-anakmu diabaikan dan hilang. Ini terjadi bagi saya ketika saya di Unclub kuliah. Banyak anak-anak pendeta bikin kacau di kampus. Kenapa? Pendeta terlalu sibuk menginjil, tidak pernah mendidik anaknya. Nah, itu bukti. Itu bukti. Apalagi kelalaian untuk tugas ini tidak dapat diterima oleh Tuhan. Nasihat Tuhan berlanjut. Apa nasihatnya? Christ Object Lesson. Setiap hari kita bertemu dengan mereka, kita harus berbicara dengan mereka, mengunjungi mereka, tetapi kita peduli dengan kerohanian mereka atau tidak? Kita minta mereka untuk baca Alkitab enggak? Berdoa secara pribadi atau tidak? Ataukah kita sogokan ini aja kepada mereka? Ya, sogokan HP. Oke, nah, pegang. Kau main aja. Mama lagi sibuk, papa lagi sibuk. Kau main saja.
Akhirnya anak-anak itu terbawa dengan arus dunia. Ingat, tidak secara kebetulan seseorang berada di surga. Aku ada di surga. Enggak ada. Enggak ada. Dan Anda masih ingat, saya lupa bukunya tapi dia bilang begini, pendeta-pendeta, pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah yang ulung, yang tadinya memenangkan jiwa banyak untuk Tuhan, tapi kok nggak ada di sorga. Tapi penjahat-penjahat, perampok-perampok, orang-orang yang hidupnya biadab di sana itu, ada di sorga. Apakah tiba-tiba di sorga? No. Harus ada pertobatan. Bagaimana keadaan umat Tuhan saat ini? Ini keadaannya. Menjelang kedatangan Yesus, setan akan meluncurkan serangan. Serangan itu dari luar biasa ya. Tapi serangan yang paling berbahaya adalah dari dalam. Ini dia. Serangan dari dalam. Guncangan dari dalam. Apa itu? Menahan persepuluhan. Saya ke satu jemaat di Jakarta Selatan. Terus setelah khotbah, saya berbincang dengan seorang ketua. Ketua itu bicara ke saya begini, Pak Edi, saya sekarang ini sudah nggak bawa persepuluhan. Saya kaget. Masa Bapak nggak bawa persepuluhan? Iya. Terus Bapak ngapain? Kalau ada yang datang minta tolong, saya kasih dari persepuluhan. Saya bilang, kau sesat. Kau sesat. Persepuluhan itu bukan untuk kasih untuk hal-hal begitu, saudaraku. Itu punya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurusnya. Bukan manusia yang mengurusnya. Kalaupun manusia yang mengurusnya curang, Tuhanlah yang akan melihat dia. Bukan kita menjudge orang. Apalagi tidak mengakui Trinitas. Tadi sudah saya singgung. 60% orang muda Advent di Bandung sudah tidak percaya Trinitas. Yakin. Mereka bilang begini, yang penting hari Sabat saya datang, saya hidup baik, saya bergaul dengan orang, baik-baiklah, sudah saya masuk surga. Saya bilang, kasihan kalian. Kasihan kalian. Apalagi tidak ada Roh Kudus. Ini masalah terbesar bagi gereja Advent. Tidak ada Roh Kudus. Kenapa tidak ada Roh Kudus? Kalau Roh Kudus pimpin Anda sepanjang hari Sabat ini, Anda tidak mungkin terlambat ke gereja. Pastikan itu. Lalu ketika kita bicara di depan sini, kita bilang, mari kita undang Roh Kudus untuk menolong kita. Lalu yang menuntun kamu ke sini itu roh siapa? Yang menuntun Anda ke gereja ini roh siapa? Terus kamu mau undang Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Yang duduk dekat engkau di sana itu roh siapa? Masalah kita sekarang adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang menolong kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, mendidik kita, memperbarui kelakuan kita. 1 Timotius 3 dan 16. Begitu kan? Jadi kita lupa. Apa? Guncangan ini, makanya Sefanya berkata, bersemangatlah umatku, berkumpullah, bertobatlah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum engkau ditiup seperti sekam. Bertobatlah, berkumpullah. Apalagi ada banyak dosa yang lebih halus, dosa-dosa khusus sering dimaafkan di dalam komunitas gereja. Fakta ini harus menyadarkan kita bahwa harus ada pertobatan. Apalagi jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau. Anda tahu kenapa air itu suam? Saya biasa bawa anak-anak Pathfinder ke Kawaratu, dan dari balik gunung itu mengalirlah air panas yang sangat panas. Tapi ketika dia keluar panas dari situ, dia mengalir 10 meter, 20 meter, panasnya udah mulai berkurang. Ya kan? Dan makin hari makin ke bawah ke hutan, sudah menjadi air dingin. Kenapa? Dia jauh dari sumbernya. Kita akan menjadi suam-suam kuku kalau kita jauh dari sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan. Kita akan menjadi suam-suam. Dan Tuhan katakan, karena engkau tidak dingin, tidak panas, aku tidak mau menerima engkau. Apalagi kita tidak sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Karena apa? Ini dia. Kita menghidupkan kehidupan yang setengah-setengah. Setengah Tuhan, setengah hamba mamon. Setengah rohani, setengah duniawi. Setengah baik, setengah jahat. Setengah suci, setengah durhaka. Setengah Yesus, setengah setan.
setengah panas, setengah dingin, setengah binatang, setengah manusia. Lalu apa firman Tuhan katakan? Orang Kristen yang setengah hati tetap dalam dosa tidak akan pernah masuk surga. Wow, ini sangat menyentuh saya. Mari kita lihat apa ayat bersautan kita katakan. Ini dia. Ayat bersautan dalam Yesaya pasal 1. Dia katakan begini. Umat-umat Tuhan yang mengaku melayani Allah tetapi berjalan di dalam jalan yang dilarangnya. Lalu dia bilang apa? Sebab mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam segala jenis kejahatan. Dengan demikian mereka menempatkan diri mereka bertentangan dengan Allah. Anda kalau baca Yesaya pasal 1 ini, lalu Anda mulai dari ayat yang ketiga, dia bilang begini, Tuhan coba menggambarkan manusia itu dibandingkan dengan binatang. Anda bayangkan, kuda di palungan dia kenal tuannya, tapi orang Israel tidak kenal Tuhan. Anda bisa bayangkan betapa hinanya kita ini. Betapa hina. Tuhan sudah memberikan makan anak-anaknya, sudah mengasuh bahkan gemuk-gemuk anaknya. Tapi kita tidak kenal Tuhan. Mengapa? Ini dia. Kesaksian yang ketiga. Doa adalah nafas jiwa. Anda tahu di Balongan, Anda tahu itu daerah keras, itu campuran Jawa Sunda, tapi di daerah pantai dan itu keras, orang-orangnya memang benar-benar keras. Saya 4 tahun di Balongan sebagai HR manager, saya seringkali dikepung di kantor dan seringkali diminta datang ke madrasah untuk bertemu dengan orang-orang kampung. Tapi ada 2 peristiwa yang sangat membutuhkan doa, kuasa doa. Satu kali saya lagi duduk di meja kantor, lalu datanglah pemuda-pemuda dengan golok. Pak Edi, sekarang harus menuju ke madrasah. Untuk apa? Saya tanyakan. Kami mau berunding untuk merekrut orang-orang kampung di sini. Kenapa emangnya? Kami merasa bahwa orang-orang di sini belum cukup banyak masuk ke proyek Bapak. Jadi Bapak harus datang ke madrasah untuk mempertanggungjawabkan. Oke? Saya bilang oke. Oke, tapi kalian tunggu di luar ya. Saya tutup pintu, saya kunci, saya berdoa. Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya beberapa jam ke depan. Tapi saya percaya Tuhan akan membuat saya menjadi contoh bagi mereka. Saya ikut. Mereka bawa saya sampai di madrasah dan Anda tahu di madrasah sudah hampir 400-500 orang kumpul. Sudah kelilingi itu semua madrasah. Madrasah itu pintu cuma 1, jendelanya semua sudah dikunci. Dan di dalam itu semua laki-laki dengan gayanya yang untuk menantang, untuk berkelahi, sudah siap dengan merokok macam-macam, ada yang sudah mabuk segala macam. Di samping luar itu di pintu, ibu-ibu sudah berkumpul, tidak bisa ada jalan orang masuk. Tapi karena saya sudah sampai, saya diberikan jalan untuk masuk. Saya masuk, berdiri, ada Pak Polisi, Pak Camat, kepala kampung mereka, kemudian saya, lalu PM saya, project manager saya. Ketika sudah mulai bicara tentang tenaga kerja, sudah mulai pegang. Dan saya lihat saudaraku, di pintu itu sudah ada balok, udah kayu, batu dan macam-macam, dan golok sudah ada di sana. Tapi saya teringat doa saya tadi, saya yakin. Saya berdiri dengan tenang, lipat tangan, terus saya bicara dengan sopan. Ada yang mukul saya dari depan, mukul, sampai sini, tertahan tangannya. Saya tenang aja. Lagi mereka sudah mulai bicara, sudah mulai tidak karuan, terus saya bilang begini, udah, begini aja bapak-bapak, nanti saya putuskan sebentar malam. Saya telepon PM saya, nanti kita putuskan sebentar malam. Setelah saya bicara itu, terus saya jalan keluar. Anda tahu di pintu itu nggak bisa orang keluar. Udah padat begini, pokoknya nggak bisa. Tapi saya bisa jalan keluar, tanpa mereka tahu saya sudah jalan keluar. Saya jalan keluar, mereka nggak pernah tahu saya sudah keluar. Sampai di mobil, pintu di mobil itu put, baru mereka berteriak dari madrasah, Pak Edi sudah pergi, Pak Edi sudah pergi. Terlambat. Saudaraku, kalau saya tidak berdoa, mungkin saya yang pulang hanya nama.
Yang pula hanya nama. Kuasa doa luar biasa. Jangan pernah lupa untuk memulai hari Anda dengan doa yang sungguh-sungguh. Dengarkan yang berikut ini. Sebentar lagi sudah mau selesai. Renungan Pak George Arnay dalam buku Renungan Paginya, Pandanglah pada Yesus, dia katakan begini, yang menakutkan adalah kita bisa saja menjadi anggota gereja tapi bukan orang Kristen. Kita bisa saja memiliki semua ajaran yang benar dengan doktrin tanpa cacat, tetapi kita bukan orang Kristen. Sebagian anggota yang bersemangat dengan doktrin dan masalah-masalah kehidupan sering lebih jahat daripada setan. Makanya pelajaran sekolah sahabat kalau nggak salah 4-5 kuartal yang lalu, tahun yang lalu, berbicara tentang apa? Hubungan sosial kita dengan apa? Dengan orang lain. Kita bisa saja memegang jabatan penting di gereja, tapi kita bukan umat Kristen. Apa permintaan Tuhan? Permintaan Tuhan sederhana, saudaraku. Bertobatlah. Repent. Kalau Anda tidak bertobat, Yesus datang, pastikan kita tidak ketemu di sorga. Pasti. Bertobatlah. Bertobat itu perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Apalagi yang Tuhan inginkan adalah ini. Satu, lakukan yang benar, bukan yang baik ya. Lakukan yang benar dan bukan yang gampangan. Dua, Ayub 1 ayat 1, hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ketiga, menjadi pelaku-pelaku firman melalui pelayanan kasih. Inilah yang kita harus lebih kembangkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi keempat, sebab itu relakanlah hatimu untuk dinasehati, menurut, dan bertobatlah. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Sehingga aku bersumpah di dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudaraku, kalau Tuhan sudah bersumpah, siapa yang berani membatalkan? Gubernur, presiden, camat, wali kota, bupati, kalau mereka bersumpah, ada hukum yang bisa membatalkan. Tapi kalau Allah sudah bersumpah, tidak ada satupun yang bisa membatalkan. Apalagi Matius 7 ayat 23 ayat inti kita. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau demikian, segeralah bertobat supaya kita kedapatan layak, dan periksalah diri kita, hati kita, hidup kita, sikap kita dalam penyembahan, ibadah kita, penurutan kita dan iman kita. Jangan-jangan kita sedang hilang di dalam gereja dan kita tidak menyadarinya. Yang dahsyat dari Tuhan adalah ini. Mazmur 30 ayat 6a. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia apa? Murah hati. Saudaraku, ini luar biasa. Kita sering mendukakan hati Tuhan, kita sering jauh meninggalkan Dia, kita sering membuat Dia kecewa, tapi Tuhan tetap murah hati seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Apalagi permintaan Tuhan yang sederhana, dan umatku yang atasnya namaku disebut, apabila dia merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Heavenu Shalom Alaikum. Tuhan memberkati kita semua. Amin.